Manusia telah menjadi spesies dominan di bumi, mengubah landscape, ekosistem, dan bahkan iklim global. Namun bayangkan jika manusia tiba-tiba menghilang dari muka bumi, apa yang akan terjadi pada lingkungan, infrastruktur, dan kehidupan liar? Pertanyaan tersebut akan kita ungkap di episode kali ini. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini ya sobat, agar kalian tak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Check it out! Hal pertama yang bisa kita lihat ialah keruntuhan infrastruktur, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa manusia, infrastruktur buatan akan mengalami degradasi dengan cepat. Listrik mati dalam beberapa jam karena pembangkit listrik kehabisan bahan bakar atau mengalami kegagalan otomatis. Di bagian lain, bendungan dan sistem pengairan bisa jebol dalam beberapa tahun, menyebabkan banjir besar yang tentunya berdampak pada perubahan kehidupan di sekitarnya. Bangunan beton dan logam mulai runtuh dalam 50-200 tahun akibat korosi, pelapukan, dan pertumbuhan akar tanaman. Di sisi lain, plastik dan mikroplastik tetap bertahan ribuan tahun karena susah terurai oleh lingkungan dan akhirnya mencemari tanah serta air sobat. Kehancuran ekosistem ini mengakibatkan bumi melakukan regenerasi. Akhirnya, terjadi pemulihan ekosistem dan kebangkitan keanekaragaman hayati. Alam akan mulai mereklamasi wilayah yang ditinggalkan manusia. Dalam 20-50 tahun, tanaman liar akan menutupi jalan dan kota akibat tidak adanya aktivitas manusia di sekitarnya sobat. Contoh paling nyata, seperti yang terlihat di Chernobyl. Kota itu ditinggalkan akibat efek panjang kebocoran nuklir yang menyebabkan manusia bermigrasi, sehingga tanaman di sekitarnya tumbuh dengan cepat. Spesies invasif, misalnya tikus dan kecoa, akan menurun, sementara predator puncak seperti serigala dan singa akan meningkat. Tikus dan kecoa selama ini berkembang biak dengan luar biasa berkat keberadaan manusia. Mereka adalah spesies oportunistik, yang bergantung pada sampah, sisa makanan, dan struktur buatan manusia seperti bangunan dan saluran pembuangan. Ketiadaan manusia jelas mengakibatkan sampah, sisa makanan, dan struktur bangunan yang runtuh akan mempercepat kepunahan mereka. Di bagian lain, predator puncak justru akan mendapatkan kesempatan untuk bangkit. Selama berabad-abad, manusia telah memburu mereka, merusak habitatnya, dan mengambil alih wilayah mereka. Tapi tanpa tekanan dari perburuan, pertanian, dan urbanisasi, alam akan mulai pulih dengan sendirinya. Di sisi lain, lautan pun akan membaik. Tanpa tekanan dari penangkapan ikan komersial, populasi ikan akan kembali stabil dalam beberapa tahun. Spesies yang terancam punah, seperti hiu dan paus, akan memiliki kesempatan untuk berkembang biak tanpa gangguan. Ekosistem terumbu karang yang selama ini rusak akibat praktik penangkapan ikan secara liar dan pemanasan global akan mulai beregenerasi seiring berjalannya waktu. Polusi plastik yang mencemari lautan pun akan terurai atau tenggelam ke dasar laut, mengurangi dampaknya terhadap kehidupan ekosistem. Tanpa limbah industri dan tumpahan minyak, kualitas air akan membaik, memungkinkan plankton dan organisme kecil yang menjadi dasar rantai makanan laut untuk berkembang. Populasi ikan bisa kembali ke level pra-industri dalam 50 tahun jika penangkapan ikan berhenti total. Hai guys, sebelum kita melanjut ke videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan update terbaru dari Mimin. Meski manusia hilang, dampak aktivitas kita masih bertahan. CO2 misalnya. Jika suatu hari manusia tiba-tiba menghilang dari bumi, emisi gas karbon dioksida dari aktivitas industri akan berhenti seketika. Namun konsentrasi CO2 di atmosfer tidak serta-merta turun ke level alami dalam waktu singkat. Prosesnya bisa memakan puluhan ribu tahun. Mengapa demikian? CO2 yang terakumulasi di atmosfer, yang saat ini kurang lebih 420 part per million, jauh di atas level pra-industri, yaitu 280 parts per million. Tidak langsung diserap seluruhnya oleh alam. Proses penurunan bergantung pada beberapa mekanisme alami yang bekerja sangat lambat, antara lain penyerapan oleh lautan dan pelapukan batuan. Selain itu, CO2 dari hasil bakar fosil adalah karbon purba yang terakumulasi selama jutaan tahun. Ketika dilepaskan dalam waktu singkat,
bumi membutuhkan waktu geologis untuk mengembalikannya ke reservoir alami. Namun tanpa emisi baru, laju pemanasan global akan mulai melambat. Selama ini, kenaikan suhu tidak hanya dipengaruhi oleh karbon yang sudah ada, tetapi juga oleh emisi terus-menerus yang memperburuk efek rumah kaca. Jika sumber polusi dihentikan, sistem iklim bumi akan mulai menyesuaikan diri secara bertahap. Lautan yang telah menyerap sebagian besar panas akan perlahan melepaskannya dalam skala waktu yang panjang, sementara vegetasi dan proses geokimia akan bekerja mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer. Di bagian lain, zona radioaktif seperti Fukushima tetap berbahaya bagi kehidupan selama ribuan tahun. Hal itu terjadi karena radioaktivitas tidak menghilang dengan cepat, melainkan meluruh dalam waktu yang sangat panjang, bahkan melebihi usia peradaban manusia itu sendiri, sobat. Unsur seperti cesium-137 dan strontium-90 membutuhkan ratusan tahun untuk berkurang aktivitasnya. Sementara plutonium-239 dapat bertahan selama 24.000 tahun, terus mengancam generasi mendatang. Kawasan ini menjadi peringatan suram tentang betapa teknologi nuklir, jika gagal dikendalikan, dapat meninggalkan warisan racun abadi. Meskipun kita tiada, jejak kita tetap bertahan. Mengukir cerita tentang keberadaan manusia di muka bumi, bangunan-bangunan megah dari beton dan baja akan berdiri tegak selama berabad-abad, perlahan ditaklukkan oleh waktu tapi tidak sepenuhnya musnah. Jembatan, jalan raya, dan terowongan akan tetap terlihat meskipun retak dan ditumbuhi tanaman liar. Monumen-monumen seperti piramida atau Menara Eiffel mungkin akan bertahan lebih lama lagi menjadi saksi bisu peradaban yang pernah jaya. Di dalam tanah, lapisan plastik, logam, dan bahan sintetis akan tetap ada, membentuk strata geologi baru yang khas, sebuah era antroposen yang tercetak abadi. Mikroplastik tetap menyebar hingga ke dasar laut dan puncak gunung, menjadi warisan yang tak terlihat dan terus mengingatkan semesta pada dominasi manusia yang pernah jaya. Kesimpulannya, tanpa manusia, bumi akan mengalami pemulihan ekologis yang dramatis. Tapi jejak masa lalu kita, yaitu polusi, perubahan iklim, dan limbah akan tetap ada untuk waktu yang sangat lama. Studi kasus seperti Chernobyl dan kawasan terisolasi lainnya membuktikan ketahanan alam, sekaligus mengingatkan kita tentang betapa rapuhnya dominasi manusia di alam semesta ini. Itu dia ya sobat, fakta menarik jika manusia benar-benar lenyap dari muka bumi. Alam tentu akan kembali meregenerasi tubuhnya dan tumbuh lebih alami tanpa campur tangan manusia lagi. Semoga video ini membawa hikmah kepada kita betapa signifikannya manusia dalam menjaga lingkungan dan alam yang telah diberikan Sang Pencipta. Yuk sobat, kita jaga bumi ini dengan penuh dedikasi dan komitmen untuk mewariskannya kepada generasi mendatang dengan penuh harapan dan bukan air mata. Segitu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. And see you all!